Iya, betul. Yang pertama itu, yang kedua adalah semua kita menunggu waktunya saja. Kita sebenarnya akan mendapatkan, mungkin bukan bencana seperti itu ya. Maksud saya adalah bagaimana kita akan dipaksa tunduk kepada Allah dan kita sadar bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya. Benar, benar, benar. Kesombongan dan keangkuhan kita, uang kita yang banyak, rumah kita yang besar, keluarga yang bahagia itu Kan ada yang dihilangkan cuma mobilnya aja, ada yang dihilangkan cuma motornya aja, ada yang dihilangkan cuma rumahnya aja, ada yang dihilangkan semuanya, rumah, motor, mobil semuanya hilang. Bahkan ada yang hilang diri mereka, anak istri mereka, rumah mereka. Jadi gampang bagi Allah. Jadi memang ya, di situ aku melihat kemahakuasaan Allah. Pertama, dari mereka juga aku mendapat tata cara bersabar, bersyukur, dan ikhtiar ya. Mereka walaupun seperti itu, mereka tetap Kalau ketinggian 30 meter bermakna kali ini tinggi air itu lebih tinggi daripada waktu tsunami pertama di Aceh. Iya. La ilaha illallah. Allah Akbar. Jadi tante dia dapat apa ya, segi syukur, berterima kasih. Namun kalau saya tengok Uni dari sisi yang lain Uni, saya melihat doa yang diajarkan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. kebanyakan makan Kata durian dokter ya Bang tadi Wan. aku nggak boleh makan sayur. Hah? Kenapa begitu? Dokter apa ya? Kau Kata jangan dokter nggak macam-macam. boleh makan sayur. Ser apa? Kau bohong-bohong ke Oten, nggak boleh bohong-bohong. Jadi Tante Mika ini teman-teman bertugas mengantarkan kontribusi dari teman-teman semua ke kampung yang dekat dengan kampung saya, namanya Kecamatan Palembayan. 3 kali berturut-turut Tante Mika mengantarkan ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Tahap pertama 10 juta, tahap kedua 10 juta, tahap ketiga masih 10 juta.
sudah dikirimkan Tante Mika ke teman-teman yang saudara-saudara kita. Bahkan Tante Mika berjumpa dengan Fatan, anak kecil yang selamat pada bencana longsor yang ada di Sumatera Barat itu. Artinya kita apresiasi perjuangannya Tante Mika. Jangan mati dulu ya, karena kita masih butuh kamu ya. Nanti kita misalkannya kalau ada lagi misalkannya apa gitu kan, kita butuh kamu buat kita utus gitu. Nanti kalau ada perang Aku Dajjal rencana sama aku nih, kalau memang ada yang mau ngajak aku mau ke Aceh. mau ke Aceh, kejauhan. Gak apa-apa, butuh tenaga di situ. Nanti Anyut kasihan kau mayat janganlah. kamu. Aduh, aku yang nggak ini nggak terima. Soalnya aku baru dapat asisten yang bisa disuruh-suruh, baru kau lah. Selama ini nggak ada yang itu asisten yang bisa disuruh-suruh, disuruh ke sana, suruh ke sini, mau dia guys. Jadi Ya, Tante Mika ini salah volunteer satu ini. asisten. Emang Nyetir the best volunteer Iya. ini. Volunteer Nyetir dia. sendiri. Lihat di YouTube. Ada Apa di- supirnya dia. Iya, dia bawa Oh. mobil bisa. Nggak, maksudnya aku tuh nggak ada lagi gitu loh yang asisten pribadi yang bisa disuruh-suruh itu. Cuman dia yang bisa ku suruh-suruh, ku bentak-bentak, Bang Wan. Mantap. Disuruh mantap. 3 hari kasihnya nimpul. 50.000 tuh udah ku kasih, kau udah bersyukur kau ya. Kau tahu nggak? Lah, cerita begitu. Syukur kepada Allah. Ku sentil juga. Dikasih 50.000 guys, duit guys, malah mengeluh Nanti dia. aku tambah. Kan udah dikasih Bang Wan kemarin, ku tampar Selesai, juga. selesai. Bagus, gak usah dikasih, aku lebih dapat pahala, jadi nggak dapat pahala aku. Karena duit nimpul. Aku Bang Wan Mika, kasih tukar duit 50 suara itu pun Mika. aku Mika, ngomel-ngomel tukar loh Bang Wan. suara. Ini Ya. bawaan apa? Sound cardnya lupa di mobil kayak ketinggalan. Oh, Jadi Tante Mika, kalau seandainya suatu saat misalnya ada kita perlu ada apa-apa, kata orang plit kali 3 hari limpul kau Tante Mika. Sampaikan berapa kau ku kasih. Kau ku sentil nanti ya. Teman-teman nggak segitu ya guys. Tadi Si ya, tadi ini nambah nimpul, cuma kan yang netizen yang Kan nambah untuk, cepet nimpul. udah untuk ku tambahin kau. Aku nyesel aku nambahin. Ya kan aku bilang dari Aku gini, tambahin nimpul cuma. tadi guys. Itu ketambahin gara-gara ada 50-nya. Dari netizen dia dapat 100. Tapi Apalagi nggak 110. apa-apa ya. Aku bukan itu ya. Nggak Uni, lagi sama aku aja kayak bukan gitu, itu yang aku paham. cari ya. Tapi ketika yang aku dapat itu, ketika aku melihat ya aku banyak ilmu yang aku dapat di sana. Pertama, aku melihat kemahakuasaan Allah di sana semuanya. Ketika Allah ingin menyelamatkan bayi yang 2 hari, Allah selamatkan. Ketika Allah ingin menghilangkan semuanya, Allah menghilangkan. Ada yang dihilangkan cuma mobilnya aja, ada yang dihilangkan cuma motornya aja, ada yang dihilangkan cuma rumahnya aja, ada yang dihilangkan semuanya, rumah, motor, mobil semuanya hilang. Bahkan ada yang hilang diri mereka, anak istri mereka, rumah mereka. Jadi gampang bagi Allah. Jadi memang ya, di situ aku melihat kemahakuasaan Allah. Pertama, dari mereka juga aku mendapat tata cara bersabar, bersyukur, dan ikhtiar ya. Mereka walaupun seperti itu, mereka tetap ketika azan berkumandang, mereka sholat di daerah sana itu semuanya, mereka tetap sholat berjamaah. Bahkan sholat subuh ketika azan mereka bersih rumah, mereka berhenti dari kegiatannya, mereka ke masjid. Di situ aku melihat ya banyak ilmu yang aku dapat ya, banyak yang ya gimana ya, semakin aku ini ternyata di atas, kita itu nggak boleh nengok ke atas tapi nengoklah ke bawah, karena berbagai macam cobaan yang dihadapi orang, sementara kita baru nggak makan 2 hari udah ngeluh, sementara ada orang yang makannya sampai 4 hari baru makan, dia itu di sana ya Allah. Di situ aku baru merasakan namanya diuji ya, mental aku diuji, kesabaran aku diuji, niat aku diuji, sama fisik aku pun diuji. Jadi ada di sana pertama menambahkan ketakutanku kepada Allah ya. Bayangkan Uni ya, tinggi air itu 30 meter prediksi. Jadi ibarat 1 butir nasi itu disiram pakai air 1 ember. Tante sebentar ya. Itu Tante, yang aku Kalau kalau ketinggian 30 meter bermakna kali ini tinggi air itu lebih tinggi daripada waktu tsunami pertama di Aceh.
Mm-mm. Iya. La ilaha illallah. Allah Akbar. Jadi tante dia dapat apa ya, segi syukur, berterima kasih. Namun kalau saya tengok ini dari sisi yang lain ini, saya melihat doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala di atas musibahku ini, wa akhlifi minhu khairan, dan gantikan aku yang terbaik dari apa yang engkau sudah ambil. So, justru saya melihat ada positif thinking ke hadapan, kebaikan apa ya Allah Ta'ala akan berikan di Aceh, Iya. Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pasti itu ada. Jadi kebaikan itu macam kami ini buat persiapan. Kita menunggu saja dia punya timingnya apa, kita akan rujuk ke situ, kita akan datang ke situ. Dalam konsep ekonomi ini. Iya, betul. Yang pertama itu, yang kedua adalah semua kita menunggu waktunya saja. Kita sebenarnya akan mendapatkan, mungkin bukan bencana seperti itu ya. Maksud saya adalah bagaimana kita akan dipaksa tunduk kepada Allah dan kita sadar bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya. Benar. Kesombongan dan keangkuhan kita, uang kita yang banyak, rumah kita yang besar, keluarga yang bahagia itu sebentar, dalam hitungan detik itu bisa hilang begitu saja. Jadi tidak ada layaknya kita nih sombong dan angkuh. Tidak ada layaknya kita nih berkata akulah. Kita tidak layak mengakukan diri kita gitu. Kita hanya layak memuji Allah gitu. Nah, terkadang kenapa kita diajarkan oleh Allah dengan cara keras? Mungkin karena kepala kita terlalu keras untuk tunduk kepada Allah, sehingga keras juga cara kita untuk supaya kita tunduk kepada Allah. Karena aku itu kan ini kerja Firaun kan begitu. Jadi Uni ya. Jadi Bang Wan, Uni ya, aku dapat informasi dari sana ya. Situasi seperti apa yang mereka alami. Mereka waktu itu hujan, hari jam 5 sore, mereka bersembunyi di dalam rumah, berteduh di dalam rumah. Nah, ketika itu air menerjang, itu ada yang selamat mengatakan, tahu nggak, terjangan air itu menimpa rumah dinding mereka yang beton, dan dindingan beton ini menimpa ke tubuh mereka. Seperti itu juga yang kayu. Itulah yang anak kecil rasakan, orang dewasa rasakan. Dari hantaman air itu menerjang rumah, dan rumah ini membanting ke tubuh mereka. Ditambah lagi habis itu disusul dengan kayu dan batu. Itu yang mereka alami. Itu kenapa ada kepala yang terkelupas, kepalanya yang belah, itu yang terjadi. Dan kita, karena kita bisa tersenyum sekarang karena kita tidak merasakannya, dan kita tidak berada di area itu. Bahkan di daerah Aceh itu sampai mereka bilang, kami tidak butuh lagi makanan, kirimkan saja kami kain kafan gitu. Karena tidak satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kita sedang kekenyangan ini, mereka masih kelaparan gitu. Itu yang terjadi gitu. Waalaikumsalam Pak Dance. Iya, Pak kalau Dance. hampir rata ya. Baik, Pak Dance. Dulu bencana Aceh sesudah Natal. Nah, ini bencana besar sebelum Natal. Itu aja sih pikirkan ya buat teman-teman di bawah. Memang kita tidak boleh bawa-bawa agama di sini karena ini kan sama-sama penderitaan bersama. Cuman memang entah kenapa musibah-musibah besar ini hadirnya pas bulan-bulan Desember, pada saat orang-orang Kristen merayakan kelahiran Tuhan dan mengingatkan kita kepada Al-Quran. Quran surah ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja bumi terbelah, hampir saja langit terbelah ketika mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Jadi wajar kiranya alam semesta ini murka dan marah karena memang alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang satu yang tidak butuh anak gitu. Jadi ketika mereka mengatakan kami merayakan kelahiran Tuhan kami, mereka mengatakan Tuhan lahir pada hari ini. Apakah wajar Allah murka? Wajar saja. Karena memang pada faktanya kalau teman-teman lihat peristiwa bencana-bencana besar yang terjadi termasuk tsunami di Aceh itu bertepatan dengan bulan Desember. Dan kita tidak mau membawa-bawa agama, tapi pada faktanya itu yang terjadi. Faktanya seperti itu, yes, benar. Iya. Kita tidak mau menyalah-nyalahkan Yesus. Tapi ya kok bisa gitu ya, pas bulan-bulan Desember ini bencana-bencana besar di seluruh dunia. Di seluruh dunia rata-rata bulan Desember. Artinya bulan 12 ini kan Uni, bulan 12 ini adalah bulan panen bencana. Iya. Iya, ini. Betul Bang Wan. Ini saya tunjukkan ya.
Oh nih, aku mau istirahat. Bang Wan, aku mau istirahat dulu Bang Wan. Baik, Capek baik, kali, baik, mau baik, istirahat Tante. dulu. Udah semuanya Iya, mau di-post. besok-besok Bisa kalau dulu. pergi ke Pak tempat-tempat Dance, seperti itu harus semuanya. pakai masker, Assalamualaikum Tante warahmatullahi Mika. wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nih ya, saya Nanti sebutkan saya ya. call Tante, nanti saya call ya. Nih, tsunami Aceh itu tanggal 26 Desember. Gempa tsunami Jepang Nankai Trends itu tanggal Yes, 20 benar. Desember ya. Letusan Gunung Kelut tanggal 19 Desember. Badai topan Haiyan sisa dampaknya Desember 2013. Gempa hebat Sichuan Selatan 5 Desember. Gempa Bam Iran tanggal 26 Iran. Desember. 26 Desember, 26 Desember itu paling banyak ya. Kebakaran besar di London itu bulan Desember. Tornado outbreak Amerika Serikat itu 10 Desember. Banjir besar Jakarta Desember berulang 2007, 2013, 2019 setiap bulan Desember. Badai salju besar Amerika Serikat Desember 1962 sampai 2000 dan 2009. Jadi rata-rata yang lain itu betul-betul bulan Desember gitu ya. Nih ya, kalau kita lihat nih memang seolah-olah tuh bulan Desember ini, kalau dulu kita bilang nih, kalau ya Quran surah Maryam ayat 88 sampai 90 ya, ini benar-benar teman-teman ya, kalau kita pelajari bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Jadi kemarahan mereka, murkanya mereka ketika ada yang mengatakan Allah punya anak nih ya. Kemudian erupsi Gunung Galunggung tanggal 18 Desember ya, menewaskan lebih dari 4.000 jiwa teman-teman ya. Korbannya tuh tidak sedikit bulan Desember ini. Letusan besar Gunung Krakatau itu bulan Desember tanggal 6 2018. Korban meninggal 430 jiwa. Siklon tropis Tracy tanggal 24 sampai 25 Desember teman-teman. Tahun 1974 Australia menghancurkan 70% kota Darwin. Banjir bandang Venezuela tanggal 14 sampai 16 Desember tahun 1999 dikenal sebagai Vergas tragedi. Korban meninggal 10.000 sampai 30.000 jiwa teman-teman ya. Badai salju besar Kanada 11 Desember 1944. Ratusan orang meninggal. Gempa besar Guatemala tanggal 23 Desember 1917 ya. Ribuan korban meninggal. Tornado Florida 14 Desember 1951. Banjir Thailand 2011 sampai 2011, puncak kerusakan Desember ya. Kemudian puncak kerusakan Desember itu puncak evakuasi dan banjir terbesar. Erupsi Gunung Mount Semeru 4 Desember di Indonesia. Korban meninggal hampir lebih dari 50 jiwa. Gempa besar di Taiwan 16 Desember, salah satu gempa terbesar dalam sejarah Taiwan ya. Ini lagi ya. Jadi tidak main-main ya teman-teman ya. Kemudian bencana lainnya, kebakaran besar Kalkuta 5 Desember 1887 di India ya, salah satu kebakaran terbesar sepanjang sejarah kolonial. Tsunami Laut Hitam tanggal 12 Desember itu gelombang setinggi 7 sampai 9 meter, ratusan korban. Letusan Gunung Vesuvius tanggal 16 Desember di Italia, korbannya sampai 4.000 jiwa. Tornado outbreak Alabama tanggal 18 Desember, 100 korban luka, banyak rumah yang hilang. Badai salju besar di Inggris tanggal 29 Desember 1946. Banjir California tanggal bulan Desember juga di Amerika Serikat. Kemudian tsunami Sri Lanka tanggal 28 Desember. Gempa besar Jepang 7 Desember, 8,1 skala Richter. Ribuan korban jiwa. Letusan Gunung Merapi 27 Desember Indonesia ya, korban meninggal 1.300 jiwa. Gempa besar Lisbon 27 Desember tahun 1724 Portugal. Tornado Memphis 24 Desember. Astagfirullahaladzim, kita nggak tahu ini kok bisa gitu ya, kok pas bulan Desember ini memang panen bencana gitu, dan bertepatan dengan perayaan kelahiran yang dipertuhankan oleh umat Kristen gitu. Bulan Ramadan yang musibah-musibah ada enggak daftarnya? Kalau bulan Ramadan, ntar ya. Bisa nggak sebanyak itu atau setengahnya aja? Masalahnya bulan Ramadan Syawal dia kan mengikuti Hijriah, jadi tidak tetap di bulan
kalender Gregorian, Oke. Gregorius. Berarti fix, Jadi kan- Bunda Gembala. Berarti fix. Hmm. Ramadan bulan anugerah, Desember bulan jawab aja Musibah. sendiri. Musibah. Betul. Jadi kalau kita bicara di bulan Syawal itu banyak, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi juga gitu. Ada badai pasir dan segala macam. Gitu loh. Bulan Syawal ada nih, kalau bulan Syawal ya, bukan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan dan bulan Syawal itu tidak sejalan dengan bulan Masehi, teman-teman. Jadi berpindah-pindah gitu. Tunggu. Iyalah tanggal Hijriah kan sentiasa berbeza 13 sampai 14 hari daripada bulan Masehi. Iya, betul. Ini kita lihat. Ada beberapa, tapi yang lebih diambil itu seperti wabah penyakit kayak gitu. Ada namanya Gunung Armenian meletus, hujan besar, banjir Madinah gitu. Ada, tapi bukan yang diambil sebagai fakta sejarah bencana-bencana besar seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu kan masuk ke dalam bencana-bencana besar. Musibah-musibah kayak Gunung Krakatau meletus itu kan sangat ini sekali gitu. Musibah-musibah yang terkenal gitu. Kalau ini cuman musibah-musibah yang dan nggak ada yang heboh gitu, maksudnya nggak sampai nggak banyak memakan jiwa lah. Artinya bahwa bulan Desember itu bulan yang wajib untuk kita berhati-hati karena itu Hati-hati. bulan Tapi memang dulu panen gitu, Bang Wan. bala. dalam nenek-nenek aku dulu bilang ya, kalau sudah mulai masuk pergantian tahun atau bulan Desember itu pasti banyak kali musibahnya gitu. Seolah-olah tuh kayak diturunkan curah hujan sebanyak-banyaknya pada waktu itu mengguyur daerah-daerah sehingga gempa apa gitu di bulan-bulan Desember gitu. Kemungkinan besar juga rotasi daripada matahari mengelilingi bumi itu tepat kan 3 Secara sampai 5 ilmiah. hari. Betul. Wallahu a'lam bishawab lah. Apapun itu tetap kita, kalau ini kan kita tidak bawa agama ya, namanya musibah dan bencana ini kan qadarullah ya. Tetapi ya pada faktanya bencana-bencana besar bulan Desember ini bertepatan dengan, apalagi yang sudah Indonesia tuh yang paling terbesar bencananya yang masih teringat sampai sekarang kan tsunami di Aceh. Iya. Gitu. Dan itu terjadinya pas kelahiran Sola Invictus ini kan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selalu lindungi kita, dan teman-teman ingatlah bahwa semua orang pasti akan meninggal, cuman kita hanya menunggu waktu saja dan cara meninggalnya mungkin berbeda. Berharaplah dan berdoalah kepada Allah diizinkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga lafaz yang keluar dari lisan kita ketika dicabut oleh malaikat nyawa kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau kalam-kalam pujian. Biasakanlah ucapkan itu teman-teman, supaya latahnya teman-teman itu ketika terjatuh kepleset itu ucapannya adalah alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar ya. Jangan malah kata-kata yang kotor dan kasar, sehingga nanti itu menjadi kata-kata terakhir ketika teman-teman diucapkan penghujung akhir hidupnya. Nah, secara kebiasaan kalau kita itu terkaget, terkejut, terbiasa mengucapkan kalimat kotor, karena itu yang sering kita ucapkan, maka biasakanlah mengucapkan kalimat-kalimat yang memuliakan Allah, supaya apapun yang terjadi di akhir hayat kita, ucapan kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Oh, artinya Kalimat-kalimat mulia. poinnya itu bahwa akhir kematian kita mengikuti kebiasaan kita. Betul sekali. Ketika dunia lah begitu. Nah sekarang Uni kalau misalnya orang kuat merokok Uni, apakah dia akan mati dengan ketika merokok kah? Karena lebih banyak mengikuti. Ya, kalau kita bicara tentang merokok ini kan, ya sebenarnya kan kebiasaan yang ada kaitannya dengan kapan detik pun terjadi ini kan ucapan, Bang Wan. Kalau merokok ini kan ada timingnya, orang kan ada timingnya, habis makan lagi ngobrol ya kan. Benar, nah kalau kita bicara tentang kaget ketika berucap ini kan, orang yang sakit jantung misalkannya, dia kan mengeluarkan ucapan aduh, ya kan. Tapi kalau dia terbiasa mengucapkan subhanallah, astagfirullah, dia kan mengganti lisannya dengan kalimat thayyibah lah begitu kan, kalimat thayyibah gitu kan. Sama orang-orang latah itu Bang Wan,
ketika dia terkaget, ada yang kata-katanya jorok kan? Benar, benar, benar. Tapi ketika dia kaget, astagfirullahaladzim, maka andai pun dia kaget, berhenti jantungnya pada waktu itu, ucapan lisannya Shock, kan? ucapan kebaikan. Benar, benar. Seperti itu. Makanya saya mengajak kita semua untuk membiasakan ucapan-ucapan yang seperti itu untuk diucapkan gitu loh. Karena itu akan menjadikan itu kebiasaan kita nanti pada akhirnya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman paham maksud saya, paham lah insyaallah. Dan coba kita pikirkan sekarang, subhanallah bilhamdihi subhanallah lazim adalah salah satu kalimat yang sangat berat pahalanya nanti di timbangan amalan. Kenapa kok sulit bagi kita mengucapkannya? Karena kita tidak membiasakan itu. Tapi kalau kita terbiasa dengan ucapan itu, subhanallah bilhamdihi subhanallah lazim, makan ketemu lobster kita akan mengucapkan subhanallah bilhamdi subhanallah lazim. Makan ketemu ubi rebus itu pun kita ucapkan. Jadi ketika kita sedih ingat Allah, ketika bahagia ingat Allah, ketika terpuruk ingat Allah. Jadi apapun urusan ingat Allah. Maka bagaimana mungkin Allah lupa dengan kita gitu? Bagaimana mungkin Allah melupakan kita? Bukan Allah memiliki sifat lupa ya, tapi melupakan itu sengaja tidak mengingat gitu. Maksudnya membiarkan, seperti orang-orang yang dalam keadaan istidraj. Istidraj itu adalah salah satu hukuman terbesar di dunia. Ketika seseorang itu sudah tidak lagi mendapatkan teguran dari Allah, maka disupport dia maksiatnya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah akan mendapatkan balasan akhiratnya yang sangat besar, sehingga dia diizinkan bermaksiat sebesar-besarnya di dunia. Itu kita takutkan. Maka bersyukurlah kalau kita ini masih ditegur oleh Allah, artinya kita masih dicintai oleh Allah. Makanya kemarin saya waktu jatuh di Bandung itu, kaki saya terseliu itu yang membuat kaki saya jadi terpincang-pincang jalannya. Kalau teman-teman lihat, saya bersyukur dengan keadaan itu. Bahkan ketika kaki saya langsung mulai membengkak, saya ketakutan, tapi saya bersyukur, alhamdulillah ini ada dosa yang dihapuskan ini. Alhamdulillah, dosa besar yang dihapuskan oleh Allah ini ada nih. Ada dosa yang dilunturkan. Maka karena pada waktu itu yang saya ucapkan ya astagfirullah, astagfirullah, sakit, astagfirullah. Jadi bisa jadi ucapan itu yang meluruh lunturkan dosa-dosa saya. Coba kalau kita apa-apa mengeluh, bayangkan saudara kita yang di Palestina, mereka yang dalam keadaan bencana, mereka tidak bisa mengucap lagi kecuali ucapan-ucapan ilahi itu, ucapan-ucapan memuliakan ilahi. Maka itu kita nih yang lagi sehat bersyukur, yang lagi dalam keadaan dilindungi oleh Allah bersyukur. Jangan kita tidur di tempat kasur yang nikmat dan nyenyak, saudara kita kedinginan sekarang ini, lalu kita lupa bersyukur kepada Allah ya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ada beberapa pintu menuju surga. Salah satunya pintu sabar, yang kedua pintu syukur ya. Dan kalau kita tidak mampu menjadi orang yang bersabar, setidaknya jadilah orang bersyukur. Kalau tidak mampu bersyukur, kalau tidak jadilah yang bersabar, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli jannah ya. Tak berjumpa di dunia, insyaallah berjumpa bertetangga di akhirat nanti di jannah Allah, amin. Ya itu teman-teman, saya juga hidup dalam keadaan yang sudah punya passion, yaitu melanjutkan studi. Dan studi saya ini saya hadiahkan untuk netizen tercinta. Artinya saya kuliah ini bukan ingin jadi ASN, bukan jadi dosen, karena sepertinya sudah terlalu tua. Saya 38 tahun, kayaknya nggak ada harapan mau jadi ASN. Jadi nggak ada, bukan lagi ingin mendapatkan status sosial dengan gelar itu, tapi gelar itu adalah legitimasi saya untuk mengajarkan orang-orang lain terkait tentang teologi atau apa yang saya kaji. Maka saya hadiahkan semua hasil pembelajaran itu untuk teman-teman semua, terkhusus untuk teman-teman Kristen. Untuk kalianlah saya belajar sebenarnya. Bukan untuk saudara Islam saya. Buktinya saya jarang menginjili saudara-saudara Islam saya. Bahkan saya jarang teman-teman Islam saya bertanya ke saya. Tapi saya lebih banyak berkomunikasi dengan kalian. Pembelajaran saya itu untuk kalian, agar kalian itu selamat dari terbakarnya di api neraka nanti. Karena kalau kalian itu kafir kepada Allah, Allah katakan kalian itu khalidina fiha abadan, kalian kekal di dalam neraka itu, dan kalian menjadi bahan bakar api neraka. Nauzubillahi min zalik. Dan
Jangankan membayangkannya ya, membayangkannya aja saya tidak sanggup. Lalu bagaimana mungkin kalian orang biasa yang di dunia belum tentu bahagia hidupnya, maka kami biarkan kalian begitu saja masuk ke dalam neraka. Sebagai bentuk kasih sayang kami kepada kalian, kami menginjili kalian. Kami menyampaikan dalil-dalil yang ada kepada kalian supaya kalian berpikir. Kami temani kalian supaya membangkitkan pikiran kalian agar sehat. Ya, seperti itu. Jadi saudara-saudaraku Kristen, sepatutnya lah kalian kepada Yonatan Nandar ini berterima kasih untuk menyelamatkan kalian dari neraka jahanam. Dia belajar bahasa Ibrani, dia belajar bahasa Arab, dia membuang waktunya. Harusnya dia bercengkarama dengan istri dan anaknya, tapi dia buka komal untuk kalian biar kalian itu kebenaran itu disampaikan di tengah-tengah orang yang tidak benar, maka orang yang tidak benar ini pasti tidak mungkin langsung tobat, pasti ada kemarahan dulu. Kalau mereka berpikir, mereka akan merenungkan dan kemudian kembali ke fitrahnya. Kalau mereka adalah orang-orang kafir yang menolak, kemudian mereka tidak akan pernah beriman. Setidaknya itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan kita semua para apologet ini ya. Nandar, saya dan Bang Faruk sudah mulai kursus bahasa Arab privat. Kalau untuk Gofur sama Pastor Loading itu sudah mulai kursus bahasa Inggris ya. Gofur hari ini sudah mulai, Bang Loading belum karena Bang Loading salah kasih nomor WhatsApp jadi tidak dimasukkan ke dalam grup. Dan belajar bahasa Ibrani sudah mulai tadi seharusnya, cuman Bang Moto lupa kasih linknya ke kita dan saya pun ketiduran jam 1. Mulai besok sudah bisa belajar gratis seluruh orang yang mau belajar bahasa Ibrani. Dan untuk belajar untuk Goldian dia belum mendaftar teman-teman ya, belum mendaftar. Jadi nanti pengelolaannya itu adalah per semester kita akan kasih uangnya Goldian. Dan saya meminta ya. Mister, sebentar Uni 1 menit. Mister Dante, maybe you need learn Hebrew. Mr. Danjen Memek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You want to say something? Yes. Kalau bahasa Inggris kan ini mohon maaf, saya udah maksudnya ada paham sedikit lah, ada sekitar berapa persen. Nah, aku ingin mempertebal lagi bahasa Ibrani Yunaniku. Semenjak aku bahasa Ibrani nanti masuk di grup belajar bersama Uniriva karena di situ akan pembagian link. Nanti DM saya masukin ke grup belajar baca bersama tulisnya Uniriva. udah bisa. Uniriva, saya juga mau belajar bahasa Ibrani. Siap. Iya. Nanti yang ngajarin Bang Moto ya Pak Dance. Nanti saya kasih. DM saya boleh Pak Dance DM saya. Iya, nanti saya DM nomor WA supaya linknya masuk ke situ. Siap. Nanti saya masukin di satu grup. Uni, aku lebih ingin DM di Uniriva 14 atau 19 sama saja. Maksudnya? DM ini kan ada 2 nama ini. 57 belakangnya. Oh. Enggak ini di DM di mana yang Uniriva 19 apa Uniriva 14 nih? Oh, DM ini TikTok. DM DM di yang 14 juga nggak apa-apa. DM. Nanti saya kasih nomor WhatsApp di situ. Aku ingin Buat teman-teman conversation lah, cita-citaku nih. Aku pengennya lancar banget gitu loh, nggak setengah-setengah. Maksudnya nggak orang mengucapkan, aku mikir lagi. Ini oh iya dia bilang ini. Coba iya, aja dulu masuk. Karena kita Bang Moto yang ngajar. Karena kita cuman baru bisa ngebayar Bang Moto. Karena kalau kita bayar Mores Aprisale kemahalan. Kita belum sanggup, uang Mesia itu belum cukup untuk membiayai karena kita juga ada bulan-bulan lain yang akan kita bayarkan seperti tunjangan wifi teman-teman lain gitu. Jadi saya pun menghitung semua uang-uang yang masuk supaya berjalan. Kalau Bang Moto ini sudah 3 bulan kita bayar, langsung kita bayarkan 1.500.000 2.500 rupiah. 1.500.000 2.500 rupiah kita sudah bayarkan untuk 3 bulan. Kemudian untuk privat itu kita tidak semua orang kita privatkan, kita prioritaskan yang di bawah yang ada di grup Mesia. Yang bergabung di grup Mesia itu adalah orang-orang yang sudah ada afiliasi dengan Mesia, maksudnya mau memilih. Kadang kan gini ya, kita ini kan bukan lembaga, bukan yayasan. Kita ini adalah salah satu program bersama untuk membangun
apologet semakin. Boleh Kak Edelwis, nanti DM saya aja ya untuk bahasa Ibrani itu gratis. Tapi kalau nanti kita sudah bisa bayar pengajar bahasa Inggris, kita akan gratiskan lagi gitu. Kalau sudah kalau sudah bisa bayar gurunya, kita gratisin untuk semua orang. Nggak kita batasi hanya di apologet saja. Tapi kalau misalkannya yang kita bayarkan itu adalah per orang ke satu lembaga tertentu, itu tidak bisa kita bayarkan semua orang masuk, hanya beberapa orang saja, dan terkhusus apologet yang memang ada kebutuhan untuk berdialektika begitu. Seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah bayarkan Bang Moto 1.500.000, 2.500 rupiah. Kemudian kita sudah bayarkan 600.000 itu belajar bahasa Inggrisnya Bang Loding dan si Gofur selama 1 bulan, dan bulan depan nanti kita bayarkan lagi. Kemudian untuk bahasa Arab saya sama Bang Faruk sama Yonatan Nandar itu sudah daftar belajar bahasa privat bahasa Arab. Dan yang ini pakai sertifikat teman-teman, karena ada kepentingan untuk lanjut kuliah. Saya berharap nanti Nandar ini mengambil kuliah yang ada kaitannya dengan apologetika, baik itu mungkin insyaallah tabarakallah ada mobil, subhanallah ya. Harapan kita nanti kita mau Nandar itu punya gelar akademis di bidang ahli bahasa. Saya tadi anjurkan tuh sama Prof Ali, itu kita maunya Nandar tuh filologi sama seperti saya insyaallah nanti filologi iya. dong berarti ya. Iya. Waduh, Insyaallah filologi. Ini lagi. Saya udah terlanjur daftar. Masya Allah, ada mobil lagi tuh. Udah terlanjur ada. Barakallah. Selesaikan aja dulu itu. Iya, jadi kalau saya dari awal kuliah itu memang kepentingannya untuk apologetika, bukan untuk yang lain, karena saya mau menajamkan apa yang sudah saya awali dan mulai. Dan ini menjadi passion saya. Berdakwah kepada kaum kafir ini adalah passion hidup. Artinya saya juga tidak mau hanya sekedar di Indonesia, saya juga mau berbicara lantang tentang Islam perbandingan ini di negara-negara lain. Makanya saya memberanikan diri untuk keluar dari Indonesia dalam waktu dekat untuk ya itu tadi. Kalau saya hanya ada di Indonesia ini udah banyak apologet lah ya teman-teman. Apologet di Indonesia kita tuh udah banyak, udah ada Nora, Bang Faruk, udah terlalu banyak. Kasihan saudara kita yang ada di belahan dunia lain yang belum ada apologetnya. Insya Allah saya berbagi di sana aja nanti. Makanya saya harus pergi keluar dari Indonesia ini untuk menuntut ilmu, supaya saya mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif, dan literasi-literasi yang selama ini sulit kita dapatkan. Ya, kita cari-cari itu sulit dapatkan. Kalau bisa saya langsung melihat langsung gitu loh. Saya juga ingin ada kesempatan untuk memoto atau mendokumentasikan manuskrip Birmingham Topkapi, dan juga planningnya ini nanti insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan berada di satu tempat di mana konsili Hippo itu terjadi, ya, konsili Hippo terjadi itu. Dan saya mau mencari tahu tentang bagaimana konsili Hippo itu terjadi, kemudian sisa-sisa peninggalan dari konsili Hippo itu apa saja. Ya, konsili Hippo itu ada di Aljazair teman-teman, dan targetnya itu 3 bulan lagi ya. Ceritain ini tentang seminar kita kemarin tuh, itu kan. Oh ya. Iya. Nah, jadi kalau seminar kita kemarin itu luar biasa, di mana 3 orang kami apologet bertanya, Ardiansah, Yonatan Nandar, dan saya itu bertanya, dan pertanyaan kami itu tidak terjawab tuntas. Pertanyaannya Nandar itu terkait tentang kitab Markus yang tidak ada di kodek-kodek tertua, tapi kok bisa ada kemudian baru muncul. Namun dijawab sama Pak Yonatan Purnomo bahwa justru di kodeknya ortodok ada. Pas ditanya kodeknya apa, manuskripnya ada apa, nggak ada gitu, nggak dijawab gitu. Malah disuruh si Nandar untuk membuktikannya ke Yunani langsung. Makanya aku bilang tadi, saya manuskrip kuno, baik yang ilmiah, baik yang ditulis oleh para filosof, itu berbahasa Greek koine misalkannya, itu harus kita baca. Nah, saya mengingat
ulama-ulama kita seperti Averroes atau di abad ke-11, 12, 13, 14 itu, ulama-ulama Islam itu sudah membuka, mengkaji dan membedah manuskrip-manuskrip tua, teman-teman. Dan itu digunakan untuk mengkomparasinya dengan ilmu pengetahuan. Makanya peradaban Islam itu maju pada waktu Eropa gelap gulita. Nah, jadi saya menginikan Nandar itu, ngajak Nandar berpikir begini. Coba kita lihat para ulama kita yang fasih dalam agama Islam itu sudah banyak. Ahli fikih, ahli ini banyak banget lah di Indonesia ini, yang guru-guru keluar dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, segala macam udah banyak. Tapi mereka stagnan di mana coba? Ya paling banter mereka berdakwah di masjid-masjid yang kepada umat Islam yang ya seperti jamaah. Bukan kita merendahkan beliau, para ulama-ulama kita, tapi yang betul-betul berdakwah kepada kaum kafir itu ya para apologet ini. Maka kebayang nggak nanti kalau Nandar itu adalah apologet yang betul-betul secara akademis menguasai perjanjian lama, perjanjian baru, ilmu yang mencakup di dalamnya, bahkan bahasa Greek koinenya. Itu yang saya bilang ke Nandar supaya jangan berhenti untuk kuliah, tetap lanjutkan, kalau perlu mulai dari S1 lagi, it's okay, enggak masalah. Dan makanya saya himbau buat ahli sedekah, para orang-orang kaya di luar sana, kalau ingin banyak sekali nanti mendapatkan pahala jariah di surga, support Nandar buat kuliah seperti yang dilakukan oleh saudara kita untuk mensupport Goldian kuliah. Saya juga disupport teman-temannya. Jadi ketika kami yang disupport umat kuliah ini, maka kami tidak berani main-main dan macam-macam, karena kami sadar kami disupport umat. Kalau kami pakai uang sendiri, terkadang kami masih leha-leha kuliah, teman-teman. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, merenung saya misalkannya, saya disupport sama si A, si B, si C nih, supaya saya bisa menginjili alam semesta. Maka saya ada tanggung jawab di situ untuk tidak main-main ketika kuliah. Jadi itu menambahkan kita untuk lebih serius lagi. Tapi ini ajakan kepada teman-teman yang betul-betul mencintai saudara kita, seperti Nandar, Bang Faruk, atau siapapun juga, Aki Filipus mungkin. Jadi kalau saya pribadi memang mau lanjut S2, insya Allah filologi yang saya ambil, insya Allah. Kalau Allah tidak izinkan berarti ya sampai di situ sudah, ya. Yang penting saya berusaha saja, teman-teman. Ya, bagus juga sih kayak filologi ya. Aku udah terlanjur masuk kuliah lagi, tapi ambil apa? Nandar ini. Hah? Ambil jurusannya Nandar. Apa tuh? Saya lihat banyak dari kalian yang tertarik ngambil bagian hukum. Asran pengen ngambil hukum, Bang Filipus ngambil hukum. Mau jadi apa? Pengacara rencananya? Iya nih, biar Enggak bisa mau dihukum nih. Oh. biar bisa aku Nggak, laporin kalau saya nyuri-nyuri. Kalau saya, iya. Iya, Asran juga bilang, Asran juga mau dihukum. Nandar kalau enggak, Nandar juga bisa lanjut S2 kan? Lanjut S2. Kalau saya memang mau mengambil apa yang berkaitan dengan apologetika, teman-teman. Karena menghidupkan kembali secara ilmiah ulama-ulama terdahulu itu ada spesifikasinya, teman-teman ya. Seperti ulama-ulama yang kaitannya itu menjadi terpapar para pemikiran para filosof misalkannya. Mereka kemudian membuka tabir, mencerdaskan orang-orang dengan cara bermantik atau dengan berfilosofi. Nah, yang saya lihat dalam dunia apologetik ini tidak ada yang sangat sama relate-nya dengan dunia dia. Contoh kayak Syekh Ahmed Deedat. Dia tidak memiliki gelar akademis ya, Bang Wan ya, Syekh Ahmed Deedat secara teologi dan kristologi. Ya, seorang dokter ini. Bang dokter. Kalau Syekh Ahmed Deedat. Nah, Iya. Zakir Naik yang dokter juga kan? Artinya Iya, benar-benar. tidak relate dengan apa yang dia lakukan. Benar sekali. Nah, makanya saya berharapnya itu semoga yang terjadi itu Nandar dan saya ini gelar-gelar yang kami sampaikan itu sejalan. Amin. Sejalan dengan Amin, Bang Wan. apologetika. Maka Amin, kamilah yang akan perdana menjadi apologet yang sesuai secara akademis ilmunya. Andai kami punya tesis nanti, punya jurnal nanti, itu seperti saya, skripsi saya sudah saya awali dengan metode diskusi lintas agama di platform TikTok Ustadz Yusuf PI. Artinya relate gitu. Skripsi saya kemarin itu judulnya. Nanti kalaupun tesis ya perbandingan antara Bible dengan Quran misalkannya, membaca tekstual Quran. Alhamdulillah kemarin skripsi saya yang judulnya itu metode dakwah, metode debat lintas agama di platform TikTok Ustadz Yusuf PI, kemarin dijurnalkan oleh kampus. Alhamdulillah.
Seperti itu. Jadi artinya yang sesuai dengan gelar akademisnya itu ya berharapnya kita nanti, makanya Nandar kalau kita ambil filologi itu sejalan, karena nanti kita mengkaji, mentahkik teks-teks lama gitu. Seperti itu. Kok ada yang komen kita aja Enggak, udah kalau sarjana. saya akui, saya memang mabuk. Saya memang tergila-gila dengan agama, mabuk dalam cinta kepada agama saya, dan saya terlena dengan hal itu, dan saya menikmati hal itu. Benar nih. Lapar dan haus akan kebenaran itu dalam Kristen pun itu ada loh ayatnya, lapar dan haus. Kalau kalian kan mabuk tua, gara-gara Kalian sebotol bukan anggur lapar dan haus asam. akan kebenaran. Lapar dan haus akan tua kalian, anggur kalian. Iya. Saya lucu. Ustaz Ya, Filipo. kalau saya betul-betul mabuk agama, saya benar-benar dalam keadaan mabuk. Saya mabuk dalam mencintai agama saya karena saya mampu membuktikan agama saya benar. Itu saya akui itu. Orang Dan kita saya di bangga atas dengan hal Bang itu. Andar udah sarjana, saya udah sarjana 2 kali sarjana aku. Ini udah mau ketiga, Uniriva sarjana, ini dokter, magister. Itu pun kami masih mau kuliah kalian tahu. Artinya kami tidak merasa pintar di sini. Kalau pintar mendingan gak usah sekolah. Udah pintar ngapain sekolah? Kita sekolah itu karena kita nggak merasa kita itu cerdas, pintar. Kita masih butuh ilmu, referensi para ahli untuk kemudian berada di ranah ini gitu loh. Enak banget pakai ini Nandar. Nandar. Salah bikin Lu punya nggak, Nandar? namanya? Bikin juling nih. Hah? Sampai juling aku kalau pakai itu. Geli-geli enak gimana gitu. Harus Oke buka. lah. Mm-mm. Mabuk bahas agama Kristen kali. Ya, mabuk mau bahas agama Kristen daripada mabuk miskin kayak kau. Udah lama mabuk miskin lagi. Tapi dia makin parah loh hidupnya loh. Nanti lu lihat dia live nggak? Lu gue lihat kemarin dia live sama cewek-cewek. Terus kayak orang lagi ini gitu, kayak orang lagi kayak ada narkoboy gitu. Lu tahu nggak? Lu lihat nggak sih Papa Jahat kemarin live? Gue pernah nggak sengaja lihat Nandar. Dia sama cewek berdua ketawa-ketawa kayak orang lagi gitu-gitu dia. Hancur orang menghujat. Aduh. Iya serius Bang Wan. Sama cewek dia live. Beda lah, kita katanya ngomong. paling banyak sarjana ya, paling banyak sarjana, paling banyak magister, doktor. Lah kalian Edis apa Edis? Alah haula wala quwata. Drop out. Edis masuk. Sofiku yang paling bikin malu itu Sofiatul ngaku sarjana teologi loh, padahal dia baby sister. Si Lina Wijaya ngaku kuliah dia. Emang pendusta mereka ini, NPD mereka ini. Si Sopatul itu dulu ya, sok kaya dia ini. Saya kasih Sok kaya, 1 ya. miliar. Ternyata si Sopatul ini babysitter nih. Neni baby sister. Alhamdulillah. Oke lah, aku juga mau istirahat. Udah jam 11:30. Aku nggak boleh tidur. Udah 1 jam aku lihat. Siapa itu Bang Nandar? Sofika tuh. Siapa? Pani Sofiatul Kowati. itu lah. Saya ini ya, saya turun ya, mau istirahat, mau tidur, ngantuk. Besok ada urusan besar yang harus saya lakukan. Baik, Nggak baik, kaget baik. besok. Baik teman-teman, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin. ada ini end stream dulu. Nanti saya ada, aduh mana ini? Mana ini? End stream. Oh ini. Baby sister main TikTok untuk nggak dimarahin bosnya. Loh, kemana Aki Pilipus tadi? Jadi babysitter ya tuh nih. Ya doakan Bang Wan usahanya sukses ya guys. Amin. Ya Amin, amin. teman-teman doakan Bang Wan, doakan khusus Bang Wan supaya sukses usahanya, karena kalau Amin, Bang Wan amin. sukses usahanya otomatis apologet juga yang Iya, senang amin, nanti amin, amin. teman-teman. Insyaallah ya. Karena Amin, Bang Wan ya salah satu Rabbal kontributor Alamin. kita yang juga mensupport kita di belakang layar, yang juga mengapresiasi para apologet gitu ya. Seperti itu ya Terima guys. kasih doanya, amin. Doakan ya. Iya. Karena Bang Wan rintisan-rintisan bisnisnya semoga dimudahkan oleh Allah, dilancarkan dan nanti bermanfaat buat Amin, agama amin, amin. Islam. Itu harapan kita bersama. Amin amin amin.
Karena akan lebih nikmat ketika bisnis itu besar dan betul-betul berguna buat agama, itu luar biasa. Mudah-mudahan. Kita tidak pernah tahu itu. Alhamdulillah. Saya jadi kasihan dengan Pak Kokoron tadi jadinya lah. Tahu nggak? Orangnya Cara dia sopan, turun tuh Oni, kayak, bagus. iya sopan. Tapi bagaimanapun juga pembicaraan tentang agama ini membuka tabir agama itu sulit untuk membuat orang tenang, Bang Wan. Pasti ada rasa ini gitu. Lagi-lagi kita jadi nggak nyaman ketika membuat orang terpaksa untuk menelan pil pahit tentang agamanya kan gitu ya. Sedih. Iya, kan lah, jadi sebab gitu. kita maunya kita kan sopan apa semua, tidak Iya. menyinggung perasaan. Tapi kalau sudah bicara kitab Kenyataan ya harus sudah, disampaikan, sudah gitu kan. begitulah. Ya udahlah, mudah-mudahan beliau berpikir ya. Oke, saya turun dulu Bang Wan. Handar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya. Uni. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance nanti aku minta nomor telepon Pak Dance ya. DM saja Pak Dance. Aku berapa kali lupa tahu ya Allah. Pak Dance. Oke teman-teman Kristen yang mau discuss, dipersilakan buat permintaan. Ustadz Filipus. Sekarang ya, saat dia DM sekarang, jangan lu turun. Nggak. Boleh, Saya akan boleh. turun sini Pak. Boleh DM sekarang. Teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, yang mau buat permintaan ya. Komen-komen itu jaga-jaga sajalah. Teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dipersilakan buat permintaan ya. Pokoknya datang di sini jangan modal congor, jangan suka maki-maki, jangan suka teriak-teriak. Kalau itu Anda terapkan di sini, yakinlah Anda akan saya lemparkan sampai ke Golgota. Silakan teman-teman Kristen. Sini ada Pak Dance, ada Bang Nandar. Pak Dance, apa kabar Pak Dance? Pak Dance. Pak Dance. Ya Allah. Teman-teman yang mau diskusi dipersilakan ya, terutama yang Kristen, buat permintaan. Pak Danci silakan bernarasi Pak Danci kalau ada yang mau disampaikan. Pak Danci. Pak Danci monitor. Pak Danci. Ya. Silakan Pak kalau mau bernarasi Pak. Oh ya. Iya. Assalamualaikum Silakan Pak Danci. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat ya yang ingin selamat, maka tentu harus masuk Islam, karena Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Ya, bagi saya sangat penting kita
mengetahui ya sesembahan yang benar, apalagi seorang apologet. Ya, karena ketika kita salah memahami Tuhan, maka kita pasti akan masuk neraka. Misalnya kita sembah makhluk, ya, maka kita akan tidak akan mendapatkan ya hidup yang kekal itu. Kita melihat ya, bagi Muslim sudah pasti sesembahannya Allah, yakni satu-satunya Tuhan Sang Pencipta ya, langit dan bumi. Semua para nabi yang ada di muka bumi ini meyakini ya Tuhannya hanya satu. Ya, kita melihat ya, kata Elohim itu di dalamnya ada kata Eloah, dan di dalam kata Allah ada kata Il. Eloah atau El itu searah dengan Il, ya, karena Ibrani dan bahasa Arab itu adalah serumpun. Ya, ini Bang Wan ini adalah seorang yang cerdas berbahasa Arab, jadi dia mengerti ya, sama juga dengan Sinandar punya ilmu pengetahuan. Ilmu itu Tuhanlah yang berikan. Seorang yang memiliki potensi untuk membela Islam itu suatu anugerah. Ya. Nah, mari kita melihat. Ya. Al-Quran itu menurut saya satu-satunya kitab suci yang tidak dapat diragukan. Ada seorang apologet Kristen, ya, dia membela Kristen, tetapi anehnya dia mengakui Al-Quran itu. Saya tidak perlu sebutkan namanya, mungkin Anda telah tahu. Dia mengatakan Al-Quran itu berasal dari Allah. Kenapa? Karena satu-satunya kitab suci yang ada di muka bumi ini yang dapat dihafal, ya. Bahkan anak kecil pun bisa menghafal. Saya sendiri waktu di Malang, ya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri seorang tunanetra, buta sejak kecil, tidak bisa melihat, ya, masih sekitar usianya 17 tahun. Sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya, dia dapat menghafal Al-Quran itu, ya, luar biasa. Kalau bukan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin seorang tunanetra, seorang buta sejak kecil dapat menghafal Al-Quran. Ini adalah anugerah. Dan membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Ada hal-hal yang dinubuatkan dalam Al-Quran, ya, telah terbukti dengan pendidikan ilmiah sekarang. Lalu selanjutnya, ya, agama yang benar itu dibuktikan, ya, bahwa hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Muslim itu searah dengan apa yang dilakukan oleh para nabi, ya, sebelum Muhammad SAW, Isa Al-Masih dan sebagainya. Kita melihat, ya, para nabi dahulu kala, Abraham menerima firman, ya, dari Allah untuk keturunannya, ya, terus menerus sampai sekarang diperintahkan agar disunat. Bahkan juga, ya, Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah sebelum masuk ke tempat ibadah harus basuh kaki dan tangan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Muslim. Nah, ini tanda kebenaran bahwa Muslim itu benar, berasal dari Allah. Tidak mungkin, ya, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh awal
berbeda dengan apa yang dilakukan oleh agama benar saat ini. Pasti sama, ya. Mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Ya, hukumnya sama walaupun ya penerimaannya, penerapannya berbeda, tetapi aturannya pasti sama. Selanjutnya, agama yang benar itu dibuktikan ya dari sisi perkembangannya. Ya, Muslim adalah salah satu agama yang berkembang di muka bumi ini. Kita melihat ya, Katolik disebut poros Kristen. Maksud saya Katolik disebut Kristen, Protestan disebut Kristen. Tapi sebetulnya Katolik tidak mau disebut Kristen karena dia adalah Roma Katolik. Ya, ada item-item yang khusus ya, kitabnya sedikit berbeda karena jumlah nama surat kitab Katolik itu lebih banyak. Artinya ini dua agama yang berbeda. Kalau ini dipisahkan pasti Islamlah yang di atas, ya, menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar ya agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan beragama itu apa? Untuk selamat. Nah, mari kita melihat. Islam itu artinya selamat. Artinya orang masuk Islam pasti sudah selamat. Ya, kita melihat nama agama itu ya pegang peranan juga. Kita melihat ya. Kalau Yahudi ya ini ada hubungan dengan suku ya. Yehuda anak dari Yakub. Nasrani ada hubungan dengan daerah. Ya. Kalau Kristen itu pengikut Yesus. Islam adalah selamat. Nah, agama yang ada hubungan dengan keselamatan satu-satunya Islam. Inilah kehebatan Islam. Menunjukkan bahwa Islam itu berasal dari Allah. Ketika kita berada dalam Islam, kita sebagai Muslim berserah diri, meyakini bahwa Allah satu-satunya, pasti kita sudah selamat, baik di bumi maupun di akhirat. Demikian, silakan dilanjutkan. Aku. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.